jenis file dulu. Nah, jenis file itu ada 3, file data, program, sama sistem. Nah, file data itu intinya file yang bisa dipakai sama user atau aplikasi langsung. Jadi, ya bisa dipakai sama user langsung lah intinya, user yang bisa bukan akses, user yang bisa baca gitu. Kayak misal di text files itu kan file txt, itu kan bisa langsung ya dilihat sama user langsung kan. Nah, atau file execute yang bisa ya executable lah sama aplikasi itu. Nah, terus file program itu intinya file yang isinya bisa di-execute sama komputer. Udah Bentar. gitu. Paham lah, ngerti lah. Terus system files itu ya ini yang kayak .log, .sys, pokoknya yang nempelnya langsung sama sistem internalnya gitu deh. Udah itu Oke. aja. Oh, Terus apa mantap, ini? mantap. Wah, Gue belum mantap, babi. mantap. Gue belum baca yang ini jujur gue nggak tahu. Apa ini? Ya baca. Nah, ini pokoknya Ya bacain karakteristiknya. aja. Ah, Lah, katanya ini biar sambil lu belajar. terus characteristic of files. Nah, karakteristik itu ada 3, ada long term, shareable, sama structure. Artinya kalau misalnya long term, filenya itu masih bakal ada kalaupun user itu matiin komputer atau logout gitu. Terus kalau misal shareable artinya filenya bisa di-share kayak misal file PDF gitu kan. Kita kan bisa nge-share itu ke orang-orang ke apa, kayak ke device lain, ya kayak gitulah intinya shareable. Terus kalau structure artinya ya intinya filenya bisa disusun secara baik itu hierarchical atau ada structure kompleks lagi kayak misal di database kan atau link tree gitu. Link tree, link file Lingin. gitu. Ya Terus ada. nah, ada pre-allocation sama dynamic allocation. Ngot. Ya, kalau pre-allocation itu karena ya dia pre berarti kan dia size filenya itu kita udah tahu dari awal. Jadi kayak dari awal file ini dikasih, dia itu udah dikasih size-nya tuh berapa gitu. Ya. Contohnya kayak gue nggak tahu sih berapa nggak, tapi kayak kalau misalnya yang pas kemarin bikin yang di VMware gitu nggak sih? Itu kan pas buka OS-nya, bikin OS baru dia kan kita udah nge-allocate file size-nya kan, Ya. ya gitulah bahasanya. Hmm, Terus kalau benar. dynamic itu size-nya ditambahin seiring dia dipakai gitu. Jadi kayak misal Oke. di ini file Word, itu kan kalau kita baru buka file size-nya paling pas berapa sih 0 KB atau berapa. Tapi kalau misalnya kita tambahin tulisan, gambar segala macam dia kan tambah banyak kan. Nah, itu dynamic allocation. Jadi disesuaikan sama kebutuhan filenya itu sendiri. Buset. Ya gitu. Terus software apa ini? Bentar. Oh, ini file system software architecture. Buat architecture itu kemarin sih Korniko bilangnya ya pokoknya pahamin strukturnya. Jadi buat ini masing-masing bentar di mana ya? Nah, itu pokoknya user program itu aplikasinya. Kayak Mm-mm. Microsoft Word, Pakai terus user langsung. Photoshop, Terus terus ada akses ada ini kan file sequential, index sama hash. Ini itu access method. Maksudnya access method itu dia akses yang apa sih metode gimana kita itu usernya itu mau programnya itu mau ngeakses si filenya. Metodenya apa aja gitu. Nah, kan ada file yang pertama. Dia itu yang paling simple lah bahasanya. Jadi kayak benar-benar cuma apa ya? Benar-benar kayak cuma Vivo gitu. Jadi kayak ya udah ditaruh-taruh aja sebelahan, sebelahan, sebelahan gitu. Paham gak sih? Kebayang kan? Ya udahlah gitu intinya. Terus ada sequential. Nah, sequential itu hmm, ya pokoknya intinya dia itu linear akses. Jadi kayak dia dibaca dari benar-benar dari awal sampai akhir dan dia itu tapi apa ya? Nggak
nggak bisa kayak lompat ke tengah-tengah gitu loh, bener-bener kayak harus dari awal sampai akhir. Kayak kalau misal di piringan bukan, apa tadi Wan istilahnya Wan? Tab tab Tape, iya tape. device. Gua nggak paham, tape. Tape device itu kan kalau misal habis dipakai, terus mau misal udah dipakai, misal dia dimasukin ke apa sih sebenarnya radio ya? Jadi masukin ke radio, terus dia udah sampai akhir, terus dikeluarin dan kita mau dengerin lagi dari awal, itu kan dia harus Gulung. digulung lagi ke startnya. Iya. Nggak tahu, gue tanya Owen mau Yang jelasin zaman gitu. dulu gile. Ya udah gitu intinya. Ya, itulah intinya. Jadi cuma bisa awal ke akhir doang udah gitu intinya. Yerni ngentot banget anjing. Terus indeks. Ngelawan. Terus yang indeks itu ya basically dia cuma ngasihin ini sih. Ngasihin apa bahasanya tadi? Daftar kayak ngasih daftar isi gitu ke recordnya. Nah, dia itu kalau bisanya dipakai kalau misal butuh akses cepat ke record tertentu dan nggak harus berurutan. Terus yang buat indeks sequential, itu dia gabungan dari sequential sama indeks. Biasanya Paham. di sini tuh juga ya dia juga pakai si overflow file ini. Overflow file itu artinya ada space tambahan buat buat nyimpen record yang nggak masuk ke primary data selama insertion gitu. Jadi kayak kalau misal di old banking system ya, kalau misal masukin data baru, itu kan pasti urut ya. Masukinnya tuh urut, tapi masing-masingnya tuh dikasih indeks. Karena walaupun bukan walaupun, karena selain apa ya bahasanya ya? Dia dikasih indeks soalnya dia itu urut. Kita perlu datanya tuh buat tetap urutan, tapi kita tuh bisa akses ke mana-mana gitu, bisa akses acak gitulah. Kayak kayak ini aja, kayak Excel. Terus kita nomborin 1 sampai 100. Itu kan urutan kan, atas bawah. Selalu dari atas ke Mhm. bawah nulisnya, tapi dikasih Mhm. nomor biar bisa langsung search nomornya. Gitu Walah. ya. Mhm. Indah. Yang ini kayaknya keluar nih, yang jenis-jenis Mhm. file access method ini. Kayaknya. Pokoknya yang ini kayaknya keluar deh Mas Yan. Terus yang hash, Waduh, 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 ya waduh, hash tuh waduh. kayak kalau nyari password lah kalau segimana device kita nyimpen password paham kan ya? Lu Hash tuh kan ngerti ini kalau nggak cara tulisan kerja hash? Nggak tahu, Jadi nggak dia tahu. misal, aduh gimana ya sih pokoknya eh si indeksnya itu disimpan dalam bentuk hash key. hmm, jadi Gimana ya kayak bang? apa ya gimana ya ngomongnya ya, oh ini, jadi misal kita masukin input tuh John Smith ini, terus nanti ada hash function dia gimana nanti dia itu ini John Smith ini itu bakal diubah jadi suatu kode gitu loh, kayak as in bisa binary kan ya atau apalah gitu, dan Pokoknya ada hash. metodenya dan kita nggak perlu tahu amat. Itu Maksud, intinya. maksud, Ya, pokoknya biasanya hash key itu misal nih ya, bisa pakai regexp. Jadi kayak di jangan terlalu apa ya? komputer, gue nggak ngerti, boy. Kentot. Nah Ya intinya udah. tulisan Jadi ini diubah. misal coba sih itu aja sih. Jadi misalnya tulisan ini tuh diubah, disimpan, tapi nyimpennya tuh dia diubah jadi sebuah ini loh, Binary. sebuah nggak mesti binary, jadi sebuah kode gitu atau huruf random. Kayak ini lihat nih, ini kan Misal gini deh. ini tuh hash. Enggak gini aja, Ah, misal gini ya, lu mau nyimpen huruf A, gua ah, tambahin 5 huruf ke depan. maksud. Misalkan A, gua tambahin nih, berarti B, C, D, E, F, jadi G gitu. Gua simpennya tuh G. Hash tuh Hah? kayak enkripsi. Oh, jadi misal kayak, gimana ya? Iya, Nih enkripsi misal, ya enkripsi. udah. Kan Misal Owen A nih, itu huruf ke-1 halo nih. Owen. Gua tambah 5 jadi 6. Nah, hash key-nya tuh 6 gitu. Oh, jadi kalau gue mau akses A itu,
6 gitu maksudnya apa gimana? Ya di hashkey-nya 6. Sama aja sebenarnya dia kayak indeks, jadi dia cuma ngasih penemuan doang di datanya. Cuma kalau hashkey ini lebih random aja sama lebih aman. Dah gitu intinya. Oh, oke. Paham. Oh alah, I see. Oh itu Nah, loh, iya gitu, sil, Jor, sil, benar. itu sil, Ya, itu sil kayak kayak bawah tuh. Ngasih nomor doang. Ya, jadi nomor. Biar lebih aman aja. nih misal Enggak, Iya, biar ya ya, itu buat kayak lu password kalau kayak misal gitu. biar lu ya tanya. kayak misal lu nyimpan password kan. Nih, lo login deh lu apa kayak misal lu bikin akun di apa Instagram lah, terus lu masukin password kan nggak mungkin dong Instagram itu nyimpan password lu kayak bener-bener Ya, mantap. Anjing, Udah mantap pokoknya, banget. pokoknya kalau dia nanya, lu paham aja gitu. Udah pokoknya ini sama kayak indeks, cuma versi lebih aman, versi inskripsi. Oh pokoknya intinya basically kayak encrypted gitu kan, Wan? Iya, encrypted. Oke. Bisa. Ya, Soalnya kan si hashkey-nya itu random banget tuh. Cuma yang tahu algoritmanya doang yang kita mecahin. waduh. Jadi yang tahu tuh yang punya aja gitu misalnya. Iya, benar. Tanpa Next. tanpa si developernya ini tahu gitu kan berarti. izin. Benar. Berarti ibarat end to end encryption gitu dong. Iya, Nel. Itu An- loh maksudnya. anjing. Keren banget. Itu udah simpel. Iya, padahal tinggal ngomong jor, Itu udah jor. Padahal tinggal Oke, ngomong ini loh, lanjut. tinggal ngomong ah, Cukup, WhatsApp. cukup, Nah cukup. kan kalau WhatsApp kan langsung ngerti, oh end to end encryption itu loh. Woi, ayo anjing lanjut. udah itu intinya sampai mana tadi? Arsitektur sekarang. Udah, tadi ini udah kan? Ya udah Udah. intinya gitu. Terus tadi kan ada logical I/O juga. Pokoknya logical I/O itu dipakai buat sabar hilang. Waduh, waduh, Hmm, waduh, aduh, waduh. yaitu ngatur ini bisa atur recordnya dia atau kayak ngatur buffering-nya dia. Buffering itu kayak temp gitulah buat ngehold data selama transfer itu terjadi, di proses transfer terjadi gitu. Nah, terus ada basic I/O supervisor. Bayangin aja dia kayak ini polisi lalu lintasnya si sistemnya I/O itu. Jadi itu ngatur queue-nya si I/O, di scheduling, interruption, buffer, proses itu semua di basic I/O supervisor. Terus ada basic file system. Nah, basic file system ini mulai connect sama si physical disk-nya. Dia dipakai buat ngatur blok itu apa? Frame, terus kayak room allocation. Ini maksudnya frame allocation. Terus kayak free space management, directory sama metadatanya gitu. Terus device driver itu dia yang paling dekat sama si hardware-nya kita. Jadi ada disk sama tape. Kalau disk itu dia contohnya kayak control HDD sama SSD. Terus kalau tape ya tape storage tadi yang di sequential access tadi. Itu bahasanya. Nah, ya buat gambaran kayak gini lah intinya. Jadi user program tuh dia misal kita request buat ngebuka file. Itu terjadi di user program. Nah, terus si access method bakal ngasih tahu kita bakal ngasih tahu aksesnya tuh dia bakal nentuin cara akses itu bakal gimana, apakah mau sequential, index, hash atau gimana. Terus dilempar lagi ke logical I/O. Setelah diakses, kan udah dapat nanti dia tuh diubah jadi operasi logis. Kalau udah dapat operasinya di basic I/O supervisor, dia itu di scheduling di sini. Jadi kayak dikasih tahu,
kapan sih dia mau dikeluarin gitu loh. Terus di basic file system-nya nanti bakal cari si physical address-nya, physical location. Jadi ini semua user program, access, logical, basic IO, ini tuh semuanya logical, masuknya ke logical kan, logical address. Nih, maksudnya operasi logis Ya. itu nyari logical address. Di basic file system, dapatlah physical address-nya, gitu. Terus, dari sini nanti dia bakal dikirim ke device driver. Di device driver nanti dia bakal ngasih ya perintah ke hardware-nya kayak dia kan request open file, berarti nanti device driver-nya bakal nge-display file yang kita request tadi, gitu. Contoh yang Bagus kan? mananya? Nih. Mantep banget. Ya, bisa. Hmm. File manager itu user program. Nih kegiatan ya. Ya. Tadi kata lu Jujur kalau misalnya akses metodenya nggak tahu lagi Windows, tapi pokoknya NTFS. Maksudnya itu jenis akses metodenya apa, bukan sistemnya. Ya tapi di sini jelasin nggak sih harusnya? Nggak tahu sih gua. Ya lanjut Sil. Tadi ke Sil ke ini Notion. Itu ya benar. Ya udah. Apa? Kenapa Jor? Ya. Maksudnya gini Jor, ketika lu ngetik nih, itu kan nge-write kan. Nah, tapi kan lu nggak bisa langsung lu simpen di SSD lu gitu misalnya. Lu pasti butuh ditranslate dulu kan programnya. Nah, ini tuh yang bagian nge-translate-nya. Yang bikin kalau di apa ya, di diagram itu kayak bikin apa ya namanya itu? Activity baru lah gitu. Di logical ini dia bikin activity baru sebelum dimasukin ke basic IO supervisor buat dijadwalin buat eh, kayak ready, new, ready, wait gitu-gitu yang block gitu-gitu. Nah, kalau misalnya dia udah ready, dia siap dijalanin, baru ke basic file system. Dia nyari lokasi di memorinya itu di mana nih buat disimpan. Baru tuh device driver kayak muterin SSD nih, nge-write datanya ke SSD gitu. Oke, Yeay, gitu. Aman. Nah, terus satu di lagi. apa ini? Oh, tadi gini udah. File location ya? waduh, Apa ya sih? Udah itu Udah. udah. Oh ya, file location. Nah ini, Gue kayaknya ada ini. Oh, pokoknya allocation tuh ada 3. Ada contiguous ini, chain, sama index. Nah, kalau contiguous ya dia tuh nyimpennya secara kontinu dan terus-terusan gitu loh. Jadi misal nih, file A, dia kan start blocknya di 2, ya panjangnya 3. Berarti file A itu start di 2 ini sebanyak 3, dan dia ngambil sebanyak 3 blok. Paham? 2, 3, 4. paham. Mm-mm. Nah, file B juga dia start block di 9, panjangnya 5. Berarti dia start dari 9, terus blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, 5, gue bantuin tuh. blok 5. Dia. Nah, tapi contagious ini Ya, dia ya. bisa aja ada file yang nggak bisa ke-save, atau kayak dia bakal banyak blank-nya ini loh. Kayak 015678 ini kan blank semua kan. Jadi kayak boros tempat aja. Dan dia bisa aja overlap gitu. Makanya ada chain allocation sama index allocation. Kalau di chain allocation, intinya kita itu intinya dia itu kayak linked list gitu loh. Jadi kayak dari file B Terlalu ini, teknikal, Mister. nggak Nih, gue ngerti jelasin gua. aja ya, gini nih. Jadi Nggak kalau di ngerti. chain allocation ini, kan kita misal butuh 5 blok. Kita
sebenarnya terserah menyimpannya di blok mana aja. Asalkan di satu blok itu kita nyimpen datanya sama tambahan satu pointer buat nunjukin alamat selanjutnya di mana. Jadi saling berhubungan. Misal itu kan di nomor satu tuh. Di blok nomor satu kita nyimpen datanya nih, misal data A. Sama ada lagi data buat alamat selanjutnya di blok Atau nomor di mana 5 ada pokoknya nanti gitu. dikasih tahu. Ini benar-benar random lah, terserah si programnya mau kemanain. Yang penting pakai pointernya gitu. Ya, di satu blok Ya. itu ada pointernya. Ah, itu kan lebih enak. Link list. Ya, udah. Gaya banget. Lanjut, lanjut. Terus ada indeks. Kalau indeks itu dia langsung dari ada satu super blok ini, itu dia connect langsung ke semua yang lain, ke anak-anaknya dia gitu loh. Jadi Oh, Terlalu berarti mirip teknikal nggak tadi itu, ya. Sir? Aman nggak? Berarti serius. berarti itu kayak Kalau nggak gue jelasin yang simple. berarti nggak ke indexnya berarti itu Gas. nggak sih kayak yang tadi chain, cuma beda dari satu blok aja. Ya, Pointernya cuma benar. banyak Jadi blok-blok dia lain. ibaratnya punya satu blok khusus yang emang nyimpen alamat semua bloknya. Dah gitu. Oke, mantap. Nice. Good Betul. info. Berarti tadi ada Yeay. contiguous, terus ada chain Ada sama chain sama ada index. index. Oke. Mantap. Ya. Wah, mantap nih Jay ini. Kok lu Ya gitu? maaf Nil ya. bahasanya, Nil. Enggak, Sorry maksudnya ya udah lama nggak pernah ngajar. ngajarnya. Bahasanya kayak lu, Nil nih. Ade mau nanya nggak itu Ade? Ade mau nanya, Ade. The fuck? Ini siapa anjir? Udah, ayo. Sesi 9. Sesi 8 kelar, cuma gitu doang. Ya, silakan kelar ya, alhamdulillah. Terus sesi 9. Satu soal aman lah ya. Aman. Minimal 15 lah. Dapat kali 15. Nah, nomor Iya, benar, sesi 9. Jor. Tapi iya tuh Sesi 9 sesi Jil. 8 aja. Sesi Ini 8 paling yang diminta cuman itu, cuman yang terakhir lu ajarin. Kan cacing-cacing naga-naga, Jor. Yang dari Stanley aja sih. yang dari Stanley yang Nggak ada soal juga herd sih dia manning-nya. juga. Iya. Terus mana tadi? Saya mana tadi? Sesi 9. Nah, Norris, no Ferrari, Jor. No Ferrari, no sesi Meme. 9 itu ini harusnya ya kalau dari dosen responsisi katanya Woi, pokoknya Alfredo belajar siapa, rate Cik? teman gua pokoknya Gila, belajar jangan rate kayak gitu. ya gila Sorry. sepuh itu Sorry. Soalnya rate ngeblok tulisan rate-nya, jadi gua nggak baca design kan. issues sama disarm scheduling ya harusnya sih itu ya buat yang soal buat yang sesi 9 soalnya dia mestinya di case Ini buat soal teorinya lu case. pada mau belajar apa enggak? Mau. Yes. Yang mana? Gak usah teori. Yang mana? tadi yang Vivo, STSS, ya. scan, Scan. Scan kan. Oh. Oke. Nggak usah. Cuma itu katanya ada yang rate-nya itu gua nggak tahu tuh keluar apa enggak. Rate berarti Rate-nya Aja aja. saya. Yang rate gue juga nggak paham. Gue tadi masih nanya teman gue. apa rate itu berarti ngejarah. Rate redundant array of independent disks. Penjarahan gila anjing. Apa tadi sorry? Independent. Hah? Kok independent disk? Iya, redundant array of independent disks. Waduh. Ya ini. Gue juga Gak nggak gile, paham. cuma Siapa GPT yang doang. paham? Nah, oke, Itu gue banyak banget. jelasin. Ibarat Jadi gini, rate itu teknik menggabungkan beberapa baca hard disk. ngentot dia. Lu mending diem Daniel. Diem dulu dah. Yang gua baru tahu dari rate itu intinya dia itu ngegabungin physical hard disk biar kelihatan physical hard disk biar jadi satu sistem storage. Kayak virtual machine aja jadinya. Bukan virtual machine sih. Kayak clustering lah. Jadi kayak ngegabungin si disknya itu digabungin nih biar makin gede, makin cepat gitu. Terlalu technical, Sar. Sorry, Sar.
Bukan overclock, jatuhnya kan ya si overclock sih, biar lebih cepat prosesnya. Mirip-mirip. Ya, iya benar. Nah, cuma di red ini tuh ada beberapa level, Jor. Ada level Data 0 sampai level 6. Nah, itu beda-beda tuh caranya. Makanya gue agak malas juga nih belajar nih. Ya udah nggak usah. Biar kalau nggak bisa semua. Pokoknya Ikhlas ya. level-level ini tuh ngaruhnya kayak ini, kayak kebutuhan disknya gitu. Jadi kalau misalnya yang mirror tuh, yang tadi mirror tuh level 1 itu dia butuh 2 disk karena dia nge-copy datanya itu sama persis di 2 disk ini. Kalau yang level 0 dia tuh eh datanya itu dibagi ke beberapa disk kayak gitu. Beda-beda lah tujuannya. Ya udah nggak Ya itu tabel dibaca aja. Terus ya ya udah tinggal nggak usah GPT-in dah. lah minta dijelasin per level itu apa, Berarti kelar. yang Tuh, sesi ini juga sesi ada, gua 9 udah tulis tuh ini ya. penjelasan singkatnya tuh. Sesi 9 yang grafik-grafik ya. Ya, Oke. Nah, ade lagi aja. Apa lanjut dulu aja. oke Aja. oke, ikut dulu aja ya. Ini Bebas. dijelasin singkat lagi itu yang apa? Gua lupa Apa? algoritma ini di scheduling. Buat yang lain tuh Alvin. yang baru datang. Ini siapa aja anjay. Di scheduling sabar, gue lupa. Mana sih? Mana di Anjir. scheduling? Oh. Nah, pokoknya di scheduling itu sebenarnya tuh di mention ada 6, tapi yang masuk ujian harusnya 4 ini doang. Karena yang diajarin emang cuma 4 ini. Yang pertama kan ada FCFS. Ya Ini Vivo Vivo. lah. Intinya nanti harusnya bentukan soalnya kayak gini, ini soal kuis gue selama ini selalu kayak gini sih. Jadi lu dikasih tahu jumlah cylinders-nya sama range-nya. Ini keduanya saling koneksi intinya. Jadi kayak kalau misalnya lu dikasih tahu jumlah cylinders-nya tuh bakal 200. Berarti range-nya itu 0 sampai 199. Paham nggak? Paham kan? Ya gitulah. Ya pokoknya selalu start dari 0. Kayak Jadi array kalau lah, kayak misal array. lu dikasih panjangnya tuh 300, berarti kan dia size-nya range-nya 0 sampai 299. Ya gitu ini. Itu dulu. Terus nanti bakal dikasih Q-nya apa aja. Ini Q-nya apa aja, terus nanti bakal dikasih tahu apa ya ini soalnya current, posisi saat ini atau head dan juga previous-nya. Nah, tapi si previous ini cuma bakal dipakai di algoritma scan sama syscan. Jadi di Vivo sama SSTF itu cuma pakai si current-nya doang gitu. Vivo itu urutannya ngerjainnya ya sesuai ya Vivo aja. Kayak misal sekarang kan di 1167. Kalian tinggal cari dari ini semua range ini yang muncul setelahnya 1167 itu yang mana? 1045 kan? Berarti dari 1167 diarahin ke 1045. Terus dihitung ini sama ini jaraknya berapa. Pokoknya selalu hitung jarak aja dah intinya. Terus hitung lagi. Sekarang kan berarti current-nya udah pindah kan di 1045. Dari 1045, setelahnya 1045 itu 750. Berarti dari 1045 ke 750. Dihitung lagi selisihnya berapa antara dua ini. Dapat 295. Udah gitu terus. Nanti dapat semua jarak ini masing-masing dihitungin. Nanti tinggal dihitung aja totalnya berapa. Ini jawabannya nanti. Total cylinders gitu. Solid. Yes. Terus Namanya juga SSTF. teliti, Jor.
SSTF itu dia nyari gap antara current sama semua ini yang paling kecil tuh yang mana. Jadi misal kita sekarang kan di 1167. Cari dari sini ke semua ini yang paling kecil tuh yang mana gitu. Yang kalau dikurangin angkanya paling kecil tuh yang mana? Ini kan dapat 1245 ya kan? Dapat jaraknya juga segini. Udah tuh satu. Terus lanjut, sekarang head-nya udah pindah di 1245. Dari 1245 ini dicari sekarang dari semua ini yang jaraknya paling dekat sama 1245 tuh yang mana? 1365. Tulis 1365. Terus dihitung selisihnya berapa. Terus habis itu head-nya pindah lagi kan ke 1365. Terus dari 1365 ini dicari lagi dari semua ini yang paling dekat yang mana. Gitu terus. Nanti tinggal dihitung ini semua dapat ini. Udah gitu. Terus scan. Nah, kalau di scan ini tadi pakai si previous-nya. Previous-nya tuh dipakai buat apa? Dia dipakai buat nentuin arah. Jadi dari previous ke head yang sekarang itu kan angkanya mengecil kan? Karena dia turun atau mengecil, berarti grafnya itu bukan graf. Berarti arah geraknya kita itu pasti ke angka yang lebih kecil. Misal sekarang di 1167, kalian cari dari semua ini yang lebih kecil dan paling dekat sama 1167 itu yang mana? Itu. Sampai 14045, terus diterusin aja. Nanti diterusin terus kalau misal udah habis nih. Misal 664 kan udah paling kecil kan? Typo lagi. 664 kan udah paling kecil di semua ini. Nah, karena udah nggak ada yang lebih kecil dari 664, kalian lempar dari 664 ini ke minimumnya. Si minimumnya ini. Si scan, ini scan. Bukan itu si scan. Makanya di sini ini harusnya 664 gila, nggak bisa diganti lagi. Ya 664 ke 0. Berubah. Terus nanti ini semua dihitung dapat jarak kumulatif. Dah gitu. Terus ini kan buat jarak yang lebih kecil dari 167, ya kan? Sekarang tinggal cari yang dari tadi belum kehitung itu kan angka-angka yang lebih besar dari 167. Dilanjutin sekarang. Dari 0. Tadi kan terakhir headnya di 0 kan? Dari 0, sekalian cari urutan dari semua ini yang lebih besar daripada 1167 dan yang paling dekat sama dia juga. Terus dapat kan 1245, ya kan? Berarti dari 0 ke 1245. Dihitung juga jaraknya ini berapa. Terus dari 1245 ini dia kan sekarang head-nya. Sekarang cari dari 1245 di atasnya 1245 yang paling dekat tuh berapa? Dapat 1365. Dihitung lagi jaraknya. Ini dikurangin ini, itu. Terus dihitung terus pokoknya sampai habis. Kalau udah habis, udah mentok ya udah. Tinggal dihitung aja jarak semuanya. Itu udah perhitungan antara ini sama ini ya. Jadi ya gitu. Ini Nggak dapat usah lah tuh, nggak usah. Yang jarak ini. biasa aja. Ya, ini nggak usah dihitung, nggak apa. Pokoknya hitung ini semua udah. Oke, Dah. lanjut. Si scan. Si scan itu mirip sama scan. Bedanya, si scan ini kalau di scan biasa dia cuma pakai si 0, si scan si ini juga dipakai. Yang 399 dipakai juga maksimalnya. Jadi tadi kan ini kan yang pertama masih sama kan? Sampai 0 nih, head-nya di 0. Kalau udah di 0, udah di minimumnya, kalian jump ke maksimalnya dia. Ke 3999 ini. Itu. Nanti cari dari 3999 yang paling dekat sama 3999 itu berapa? Itu kan dapat 1897. Sekarang head-nya di 1897. Terus hitung nih 1897. Cari lagi yang paling dekat sama ini tuh berapa? 1787. Udah gitu terus. Nah, ini dapat ini semua. Ini dihitung semua, dijumlahin sama ini dijumlahin. Nanti dapat hasilnya 3921. Salah, sorry. Dapat hasilnya ini pokoknya.
Ini semua dijumlahin kan hasilnya ini. Terus ini semua dijumlahin hasilnya ini. Nah, ini dapat 7920. Jamnya dihitung pokoknya. Dari Dari 0 ke 0 ke 3999. 3999. Hmm. Ya, Pokoknya lanjut. Men, ini Ini hitung nanti biasa, lu yang nggak hitung dengerin. biasa, terus semuanya dijumlahin sama ini jam 09 nanti dibahas lagi lebih lanjut. Nah, Tapi itu. nanti setelah kelar. Dah. Ya, lanjut. Nah, gitu. Waduh. Oke, sesi Dan di skip 10. Gaskeun. 10. Poncai. Wah, Tuhan Yesus. Bentar. Sesi 10. Waktu. Ih. Gue belum baca yang ini. Oh, bentar. Ada ringkasan. Ya, Nah, kalau pokoknya belum sesi dibaca 10. tinggal dibaca. Ini dulu yang baca. Oke, mana? Tuh. Baca. Oke. Jadi frame adalah blok memori utama yang berukuran tetap. Terlalu baca, anjing. Jadi, Dah. Diem deh. Gak ada isi Gila. tuh ngomongnya anjing. dasar Nah, rasis jadi di pada. memory management ini Ya, tuh, jadi Kan? Dibilang mending gue yang baca, nggak nge-lag anjing. intinya ada 3, ada frame, page, sama segmen. Si frame itu dia fixed length, dia tuh fixed. Page juga fixed, panjangnya. Frame itu fixed, page fixed, segmen itu variabel. Tapi frame sama segmen itu ada di main memory, sedangkan page ada di secondary. Ini apa ya, gue lupa. Main ini HSD nggak sih? Iya kan? Secondary ini kayak HDD gitu. ya jadi Kalau ya nggak secondary salah. itu di Kan? SSD. Iya, Pokoknya benar. lo ingatnya kalau patch itu kayak apa ya? Kayak buat di RAM cuma disimpan di SSD. Dia bisa dipindah-pindahin gampang lah. Jadi bisa nge-swap, bisa di-swap in, bisa di-swap out. Gitu. Terus, ya itu dulu lah, itu basicnya banget. Terus, apa ini gila? Bentar, aku buka PPT. Tapi paham kan maksudnya fixed length itu maksudnya apa? Jadi panjangnya nggak bisa diubah lagi, udah fix. Dia jadi ini kayak blok memori yang apa ya? Blok memori yang di RAM. Maksudnya dia udah ada nih misal 50 MB buat sistemnya jalan. Nah, itu tuh masuknya ke frame. Dia emang udah dibagi-bagi gitu. Nah, patch itu sama sistemnya kayak frame tadi udah dibagi-bagi. Cuma disimpannya bukan di RAM tapi di secondary memory. Nah, itu bedanya. Nah, Dynamic. Segmen. Oh ya, segmen. Ya, bagi-bagi lagi sesuai kayak fungsinya. Misal kayak buat ya sistem operasinya, nanti dia tuh isinya tuh isi segmen itu kayak berframe-frame lah gitu. Misalnya frame sistem operasi 1, sistem operasi 2. Nah, itu segmen tuh isinya kayak gitu. Fungsinya Yang buat beda-beda. modul-modul. Apa? Gimana jelasinnya ya? Enggak sih, nggak penting sih maksudnya kayaknya. tiba-tiba disuruh jelasin nih bedanya frame page sama segmen. Nggak mungkin sih, tapi. Gak ada yang nggak mungkin. Iya, nggak ada yang nggak mungkin Hmm, sih jujur. adalah Ini itu yang bikin soal intinya. siapa kira-kira? Hah? Yang bikin Ini soal kayaknya keluar Soalnya. yang ini, yang algoritma yang kayak apa? First fit. First fit. Salah gua. Mhm. Mungkin, kemungkinan. Ya udah itu aja. Katanya yang bikin soal itu kok Nicholas Hentik. Kan kok Gila. Terus memory management requirement. Nah, kenapa dia mau dipakai? Karena dia itu buat nentuin di location, sharing, protection, logical unit, sama physical organization. Apa anjir? Nah, tapi sih ini di kisi-kisi dikasih sih ada perbedaan paging dan segmentation nih dari sisi OS dan sisi programmer. ya Anu kah? eta, Un. Mana sih? Oh iya Ntar lagi. gua lihat dulu ya. Gua pelajari dulu lah. Fixed partitioning. Jujur ini Oman aja dia yang jelasin. Gue belum baca sama sekali.
Wah, coba Wan, ganti dosen. Sabar gila. Oke. Gue cuma ngerti, Iya. gue Aduh, cuma tar tahu dulu Teorinya deh. awan loba anjing. emang nggak usah Nah, udah. Ini kagak niat, Bagi nggak menjadi usah alamat belajar, Jor. bukan tetap. Bang tai. udah gue bilang kan teorinya ini nih. Oh, session tadi session 10 kan kita? Iya. Ini tuh bisa jadi, ini tuh antara dua yang keluar, antara si enggak 3 sih, antara placement allocation tadi, body system, kalau enggak si ini juga logical to physical address, Atau males anjing. atau partitioning juga bisa sih. Nggak tahu. Ya itu intinya Dua. yang keluar Itu harusnya. yang baru Wan, dikasih tuh fix partitioning sama dynamic itu kelebihan sama kekurangannya katanya tuh. Wan. Nah, Ini yang Fix. lagi VC buka nih dari Vivenly. yang mana? Apa ini? Iya. Enggak, dari ini Sena. Sena dari ini sih, siapa Oh, namanya? yang Nael. Nail itu. Oh, Hmm? Mail patwal. percaya nggak ya? Ya gue percayain Tahu ya. sih, jujur. Tapi ini detail banget, gila. Detail banget iya. Iya. Dan ini pas Presisi. sama kayak apa yang diomongin Nih. sama dosen responsi. Pokoknya itu kalau misalnya kelebihan dan kekurangan langsung jawab aja. Fix partitioning ini dia sederhana dan cepat, cuma bisa menyebabkan internal fragmentation. Kalau yang dynamic partitioning dia lebih efisien dalam pembagian memori. Cuma masalahnya dia gampang kena external fragmentation. Dah gitu jawabannya. Yang singkat tuh. Yang tadi fix apa, Wan? Kalau yang fix dia sederhana terus cepet. Oh, sederhana dan Cuma cepat, tapi internal fragmentation. Jadi banyak ruang yang kebuang. oh ya, benar-benar. Jadi banyak memori itu yang nggak kepake, yang nganggur. Kalau fix partitioning. Kalau dynamic dia udah pasti efisien. Memori yang dipakai itu udah pasti pas. Cuma bisa aja terjadi external fragmentation. Ya gitu. Sama lebih berat lah berarti jalan ininya. Ya logika aja lah kalau misalnya dynamic nyesuaiin pasti lebih berat jalannya. Paging sama segmentation. Apa anjing? Kalau Kayaknya. ini sih harusnya SI katanya. cuma SI doang ya. Paling yang case tuh ini placement allocation. Body Nah, gak system. mungkin saya dong itu. Iya, saya cenah Enggak. katanya. Nggak tahu deh. Ya gitu lah intinya. Masa tiba-tiba ditanya kekurangan dan kelebihan? Iya kayak nggak tahu Tapi deh. paging dan segmentation jawabannya apa ya? Memori bagi menjadi alam. Bingung tuh Yang gue mana? jujur. Paging dan Paging sama segmentation segmentation. itu perbedaannya. Apa ya? Coba Cari GPT. nih, Pokoknya ada kalau nggak? GPT. paging kan Kasih memorinya kesimpulan dibagi jadi awan. halaman. Kasih jawaban mana dah? Anjing. Udah males tau teori ini. Si jawaban mana? Sudah hama. Apa waktu itu Resbook Jadi perbedaan ngomongnya paging gimana? dan Sudah segmentation. anjing, Viking anjing, semuanya anjing gitu ya? The fuck? Suruh Gimana sih aja. Resbook ngomongnya anjing? Apa tadi? Perbedaan paging sama segmentation. Aduh, Langsung masukin ke GPT coba dulu cuy, biar ya ngerti. juga. Semua sih gue ikutin deh. Wah, Gue kan orangnya percaya sama teman Kalau gue. paging dia tuh bagi memorinya tuh misal, jadi kayak fix lah, ide kayak fix partition, misal 4KB 4KB semua. Tapi banyak, misalkan 10 MB dia dibagi-bagi tuh 4KB berapa tuh berarti ada berapa blok. Nah, itu paging. Dia Coba pasti lihat, fix kayak gitu. coba lihat, coba lihat, coba lihat, coba lihat. Itu jawabannya apa sih? nih. Tunggu di bawah aja tuh, tunggu di bawah. Biasa ada kesimpulannya. Oh, Nah, itu dia loh. Teknik manajemen. Menjawab tuh kesimpulannya. Teknikal. Wan, kata-kata Wan. Sabar, gue baca dulu. Aduh, anjing. Lagi memori Sabar, sabar. jelasin. Explain.
Pinter. Segmentation adalah teknik fungsi programmer yang membagi memori berdasarkan struktur logis program. Ibarat kan kalau Budi Gemini, gua Nelo GPT. Goblok. OS split, oke. Oh. Segmentation programmer split memory by purpose. Berarti programmer tuh manusianya maksudnya. Iyalah. Oh, berarti kalau paging itu OS-nya, kalau segmentation-nya orangnya. Mm. Oke. Bentar, kayaknya ada yang pernah nyebut paging di sini, sabar. Ada kuis, ada Wan. Wan kan. Jor. Paging ada, Jor. Kuis. Wah, Andrew Acar namanya anjing. Siapa? Asem tuh berarti. What the fuck? Goblok. Wan, kata-kata mana, Wan? Apa gile? Kasih kata-kata duluan. Gue nyaretin kata-kata lu nih dari tadi. Sabar, gue lagi berpikir kok. Surat izin mencuri stiker. Bisa nggak? Aduh, nggak ada lagi. Oh, kata gaf relatable. Kata Mikael Kevin CSB 27. Anjir ya. Asalkan lulus saya berbahagia. Bohong, ini orang IPK 4, anjir, nggak usah gitu. Aduh lah, nggak ketemu. Jujur. Oke, langsung aja. Udah, itu Sesi intinya. 11. Jujur kalau Sesi mau jelas 11. sesi 10 ke awan ya. Udah Udah sesi gasket. 11. Ya Aduh, nanti lah VMM terakhir lah. belum bisa. Sesi 11 apa Sabar. sih? Oh ya, ada ini body system sama placement allocation. Ini paham nggak? Static dynamic partition tuh apa, Cok? Static dynamic partition. Apa itu gila? Waduh. Gila lah, lanjut. Ini paham nggak dua ini? Placement allocation sama body system? Sok, Enggak. jelaskan dulu. Placement allocation Benar. enggak. Placement allocation. Oh ini. Ciki. No. Nih. Kan misal ya, soalnya tuh kayak gini. Jadi kasih tahu ada tabel ini location-nya. Terus dikasih tahu juga last process itu 2 M bytes di X di sini. Ini 2 M bytes. Terus dicari. Kita tuh mau masukin baru 3 M byte kan, 3 ini. Kita mau masukin 3 ini tapi kita cari dulu mana sih base fit-nya apa, first fit-nya apa, next fit-nya apa, dan worst fit-nya apa gitu. Ya basically sama aja kayak base fit, Oh, cuma iya, kebalikannya. Ya udah. Misalnya di worst fit ini, bentar. Harusnya di sini ada. Buset. Sabar. Gak ada lagi anjir. Udahlah. Kenapa Ini sih, Jor? kan. Bisa nggak? Gue juga sering private chat Jor sama si Lawrence Kan di ini. sini. Nah, dari semua ini kalau worst fit itu kalian cari apa sih? Mana sih yang paling yang internal fragmentation-nya tuh paling gede? Tahu internal fragmentation kan? Terlalu. Gak tahu gue. Sisanya kan? Ya sisa. Jadi kayak kalau misal ya, ini nih, di sini dah. Ini kan 3 MB. Ini 3. Sorry, salah. Ini kepake 3. Berarti dari 8 MB sisa gitu. Sisa 5 kan? Ya. Tapi yang kepake cuma 3. Oh. 5-nya ini internal fragmentation. Oh alah. Begitu. Dan internal fragmentation tuh nggak bisa dipakai. Jadi kayak benar-benar kayak udah space kosong yang nggak bisa diapa-apain gitu. Ya itu lu pada tonton video Nelo jelasin aja di grup. Anjing. Dah itu biar cepet. Udah, itu worst fit. Nah, terus Okay. kalau first fit itu kalian cari ini salah sih jawabannya, harusnya kalian cari dari awal sampai akhir mana yang bisa muat si
MB tadi. Harusnya 4 Harusnya kan M di sini ya. berarti. Harusnya 4. Oke. Di sini harusnya. Ya lanjut lagi, ini Ya, kayak Vivo Jor lanjut jadinya. cari ke sini. Di sini ada nggak? Yang Nggak ada muat, kan? yang muat kita 4. gas gitu ibaratnya. Gas. Salah di sini. Kan 3 soal ya, 3 MB. 3. Ini jawabannya. Salah. Salah. Nah, lanjut. Fokus Jor, fokus. Nah, Jor. terus Jor? next fit. Next fit itu nyari dari last position-nya kita, which is X, dicari dari last position ke kanan. Berarti kan dari sini kan? Kita kan terakhir di X. Jadi cari dari sini sampai sini. Ada nggak? Oh Ada iya, nih iya, ketemu di iya. 5. Makanya di Ingat. sini. Tapi, misal nih, kalian udah cari sini sampai sini nggak ada semua. Kalian muter balik ke awal. Oh iya. Ingat nih Ntar gue, ketemu. kalau yang ini gue ingat nih. Itu. Kalau best fit, itu cari dari semua ini, mana yang internal fragmentation-nya paling kecil. I see. Ya udah gitu. Udah kan? Oke, Nah. yuk gas. Paham. Iya. Don. Terus, apa lagi selanjutnya? Itu placement algorithm. Terus habis itu ada body system. Akal-akalan Kalau Budi. body system, body system tuh cuma ngebagi-bagiin doang sih. Ini bisa di zoom gak sih? Oh bisa. Anjay. Maaf. Nah, kalau body system tuh intinya, misal ya, pertama banget, itu kalian bakal dikasih bukan dikasih, kalian tuh harus buka ini dulu. Pokoknya yang nge-allocate pertama lah, kan 1024 nih. Kalau nggak 1024, isi aja 2048. Antara dua itu pokoknya. Terus, ini ada nggak sih? Nggak ada lagi. Nanti bakal di soal tuh dikasih ini, mau ini kan, kelihatan nggak sih 1 M byte block? Ini kan ngasih tahu berarti 1 MB itu dia 1024 M ini. Jangan salah ya. Terus nanti dikasih pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini request 100, request 240, request 64 gitu. Terus Paham nggak? yang harus kita lakukan tuh apa? Yang harus dilakukan, ini harusnya ada PPT-nya, sabar. Itu soal sih. Apa sih body system? Body system lebih efektif pakai yang mana, Wan? Pakai yang Budi apa pakai Fibonacci? Kayaknya sih masuk akal aja, Nel. Kayaknya sih kita nggak bakal ngerjain Fibonacci juga. Oh. Kan nanya doang gua, ngetes. Nih dah. Nih. Gue pakai sekali draw deh. Tahu Owen Sabar. kayak Prabowo anjing suka membungkam suara Misal, rakyat. oh bisa bikin ini dari tadi Soeharto dong, gua. gila. Nih. Kan pertama dikasih nih, kasih tahu 1 M byte block kan. Berarti 1 M byte itu 1024. Ya kan? Oke. Nah, body system itu intinya kalian selalu partition, selalu ngebagi dia di split terus-terusan gitu loh. Ini Cara kan merata tuh. 1024, di split jadi 2. 1024 bagi 2 berapa? 512. 512. Ya, ini 512, ini 512. Intinya dia bakal terus, tapi purpose-nya itu biar yang kalian split ini bisa nge-fill si request. Nih, pertama, kan kita punya request 100 ya? Ya kan? Oke. 512 ini bisa nge-fill 100 nggak? Bisa kan? Bisa. Tapi kegedean. Kalau misalnya 512 dibagi lagi, masih bisa nggak? Bisa. Misal dia dibagi, masih bisa kan? Sabar. Ya. Ya gitulah. Misalnya dibagi, berarti berapa dia? 256 sama 256. Benar. Bisa nge-fill 100? Bisa. Bisa, tapi Kegedean. bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. 128. Nah ya, 128. Paling kiri. Ya, kiri. Ini bisa di-fill Tapi- nggak? Kirinya aja berarti ya? Yang lain-lainnya Iya, enggak ya? kirinya aja. Ya tetap juga, kalau nanti kan Oke. ini kan bisa di-fill kan?
Tapi Bisa, kalau bisa. misal dia dibagi 2 lagi, Nggak cukup. bisa muat nggak 100-nya? Nggak bisa, Nggak, makanya aduh anjir itu lagi yang kehapus. Nah, makanya di sini nanti diisi sama si A tadi, kecil banget. buset gede bener. Ini kan request pertama, oh 100. Ya request A, anggap aja request A gitu sebut nih. Oh A alah. 128, ya kan? Sisanya kemana 28-nya? Nah, ini hah? Ke rumah lu kok. 28-nya. Nah, Ke rumah lu. sisanya itu masuk ke fixed. Fixed. Apa Oh, namanya istilahnya? Internal Apa istilahnya? fragmentation. nah, 28. ah, Oh, internal fragmentation. Itu Tapi loh. sekali lagi tergantung dosen. Bisa jadi dosen kalian minta nulis 128 ini, bisa jadi enggak. Terserah sih. Oh alah. Jadi ajarin, udah kita nggak diajarin, ajarin yang dosen lu ajarin atau dosen yang lain ajarin aja. si Kata Ison gua, gimana Ison? kalau biar nggak Ih. pusing, hah? Kan lu kompinya, Marco. Yaudah, yaudahlah. Lain Apa goblok. kok? Anjing, Anjing. homo, hama. Udah lanjut nih, Lanjut, Ci, Yaudah, anjing. kata gua, lanjut. kalau saran gua, internalnya tuh nggak usah ditulis, karena kalian tulis pun dia nggak bakal bisa dipakai, jadi malah ngebingungin gitu loh. Bener. Nah, terus lanjutkan, request berikutnya Ya. ada 240. Ini tinggal kecilinnya gimana? Oh, sebentar. Di kopdar. Ini Waduh. di copy paste, ngomong. Berarti ini kan udah ke-fill kan? Udah nggak bisa dipakai tuh. Sekarang 128, bisa dipakai nggak sama 240? Enggak. Nggak bisa kan? Ya udah skip berikutnya. 256 bisa dipakai nggak sama 240? Bisa. Bisa. Kenapa diem sih? Ya kan Ya nungguin, udah, gila. bisa kan? Gua jawab nih, denger enggak? Hah, denger enggak nih? Gue bilang bisa. Gue sampai hilang suaranya anjing. Udah cepet, lanjut. Diisi pakai B. Terus minta lagi request 64. Request 64 lagi. Udah nih, Oh habis yaudah, ini kelar, ini habis ini kelas. udah rilis BTW. Ya ada langsung Udah, dirilis, habis ini langsung ini dirilis. sampai rilis ya. Jor. Bentar. Trust the process. Udah gue ganti dulu ke jawaban aslinya, sabar. Ngecek. Ngecek, terus aduh malas lagi gue ngemotong-motongnya. Ah, Jordi nyusahin aja Udah monyet kan? anjing. A, B, C. Nah udah. Udah kayak gini. Terus misal disuruh, sorry, ini masih ada satu. Gimana caranya? Oh. Terus apa tadi? 256. Nah, yang pertama kan perintahnya rilis B, berarti ini yang mau dirilis kan? Udah, karena dia bisa dirilis, tinggal diinin aja sih, tinggal dilepas aja. Tinggal yang tadi dibalikin ke 256 tadi kan. Nah. Oh ya Allah. Nah, tapi di sini tuh sebenarnya kalian mesti ngecek dia itu bisa di-merge sama pasangannya dia yang sebelah kiri ini atau enggak. Gitu loh. Kayak misal ya. Gak bisa. Ada nggak sih di sini? Enggak. Ya, nggak ada lagi yang merge. Sabar, cari. Kalau bisa digabung, gabungin aja. Kalau sama, misal kiri kanannya sama gitu, kayak 64 sama 64 gitu misal. Oh, Ya, kayak nih. Ini kan D, ya kayak ini kan D-nya 256. A-nya juga 256 kan. Terus D-nya rilis nih di sini. D-nya rilis. Karena dia rilis, dia digabung. Tapi kalian harus cek lagi pasangan 256 sama 256 itu kanannya dia beneran nggak dipakai kan. Kalau misal dia dipakai nggak bisa. Kayak ini kan 256 rilis. Dia kan rilis. Tapi si ininya kan dipakai sama A sama C. Gitu lah. Ada A, ada C.
Makanya nggak bisa di ya, merge. Udah ya, gitu ya. intinya. Oke, Dah. gaskeun. Ya. Betul. Oh. Terus session 11 itu harusnya replacement policy, iya nggak sih? Nah, ini nih yang seru Session nih. 11. Ini mau jelasin Ya, dulu nggak intinya. segmentation sama paging? Sok. Ush, Jelasin. untung Owen. Pokoknya kalau Bentar, perbedaannya Wan, kan bentar, dia Wan. nanya perbedaan nih. Dia nanya itu perbedaan dari sisi programmer sama OS. Kalau misalnya paging itu kan dia sistemnya ngebagi-bagi, dia udah fix allocate di RAM-nya itu. Misal kita punya RAM itu 1 giga. Nah, kita tuh bagi per misal kita maunya per 100 MB. Nah, berarti kan 1 giga itu dibagi 100 kan, dibagi 100, 100, 100. Nah, itu kalau itu paging. Kenapa kita pakai paging? Itu biar lebih buat menghindari external fragmentation. Terus paging ini tuh buat apa ya bahasanya ya anjing. Dia menyederhanakan aja lah gitu. Jadi dia juga gampang ngaksesnya karena RAM-nya itu bisa lebih lega karena dibagi-bagi kecil-kecil gini, jadi yang nggak kepake itu bisa dipindahin kan, bisa dimatiin nih. Nah, itu sisi OS-nya tuh jadi itu lebih sederhana dan lebih cepat. Karena kalau misalnya ada yang nggak kepake, bisa dipindahin, di swap out flash-nya itu kalau itu paging. Kalau yang segmentation kan dia langsung nyimpan secara modul. Misalnya kalau kita punya di RAM itu bisa ada proses buat coding gitu kan, buat code yang lagi dijalanin. Nah, itu tuh langsung satu code itu disimpan. Nggak bisa yang dibagi-bagi kecil. Misalkan code-nya itu jalan 12 MB. Jadi berarti dia punya itu agak gede gitu 12 MB. Nah, kenapa dia pakai si segmentation ini nih? Kalau di sisi OS-nya si apa tuh anjing? Di sisi OS-nya ini dia lebih terstruktur aja, dia lebih terstruktur sama lebih apa bahasanya anjing? Lebih gampang ngurusnya lah. Karena si strukturnya ini logis apa nggak kebagi-bagi nggak kepisah-pisah jadi lebih gampang kalau misal lu mau ngurusin si codingan itu yang ada di segmentation ini udah pasti di situ doang nggak bakal di mana-mana jadi lebih gampang kalau dari sisi OS. Kalau dari sisi programmernya sih anjing nggak tahu coba kalau dari programmer ya ping aja bangsat. Apa anjing dari sisi programmer? Ntar gue bacain lah. Kalau dari sisi programmer isolasi proses nggak jelas anjing dah lah. Pokoknya itu aja jawaban dari sisi OS, sisi programmernya ya ping aja kalau misal kayak segmentasi lebih gampang diurus, lebih gampang diakses. Kalau misalnya yang paging ini dia bikin kita nggak usah ngeakses si datanya langsung karena kan udah diurusin sama OS-nya gitu lebih gampang. Udah gitu dah. Bukannya nih, nggak kalau yang paging itu dia nggak perlu tahu pembagian memori fisik kayak pembagian RAM-nya itu gimana. Tapi kan kalau segmentation kita jelas tahu bagian ini di sini, bagian ini di sini, udah jelas kan. Soalnya kan kalau paging random kan, jadi terserah dia lah gitu. Jadi kita nggak ngatur. Terus kita tuh lebih punya kontrol itu di segmentation. Kalau di paging kita nggak punya, ibaratnya kayak nggak punya kontrol lah gitu. Jadi emang udah diurusin sama OS-nya. Dalam segi ini sisi programmer, kalau misalnya kayak kita mengurus, kalau programmernya yang mau ngurusin kayak data-data buat kayak memori
Coding, di segmentation kan gampang, udah jelas gimana, aksesnya gampang, sama kontrolnya lebih banyak. Kalau di paging nggak bisa, lebih susah. Karena kan kebagi-bagi kecil-kecil, jadi susah diakses sama susah dikontrol. Gitu. Sama ini aja paling gue inget-inget, kalau paging itu menghasilkan internal fragmentation. Kalau segmentation itu menghasilkan external fragmentation. Dah, dah itu kelar sih. Itu doang. Nah, tuh tanya tuh, sepuh tuh. Ya, Lanjut, Cil. 11. 11. Ya Allah. 11 sampai Ah, 11. seru nih, 11 nih, seru banget nih. Gue lupa ini, sabar. Page Ada replacement. pokoknya sesi 11 itu tentang virtual memory. Buset, jangan Nah, dari situ ingetin. juga sih. Oh, jangan dari Bentar, situ. gue lupa. Jadi yang jelasin gue jelasin, buka Sil. Pokoknya itu notionnya. Udah. Yang itu aja. Yang satu lagi notionnya jangan yang kayak gitu. Ya gitu ya, buka-buka. Nah, jadi memori ini kan dia punya, sebenarnya kita ada yang real memory sama virtual memory. Maksudnya real memory itu apa? Maksudnya itu kayak RAM. RAM itu kan ada jelas fisiknya. Nah, kalau virtual memory ini sebenarnya itu dia secondary memory yang bukan termasuk RAM, kayak hard disk atau SSD, cuma dibikin seolah-olah dia itu RAM. Nah, jadi tuh biar virtual memory ini tuh biar RAM kita nambah lah. Misal kita punya RAM tadinya 4 GB, tapi kan kita mau nge-running program banyak nih, nggak cukup. Kita pakai virtual memory buat nambahin si RAM itu. Nah, jadi si hard disk atau SSD ini kita buat jadi RAM pakai ada alamatnya lah gitu. Jadi sebenarnya kita nggak aksesnya itu di secondary memory, cuma dianggapnya sebagai RAM. Udah intinya gitu singkatnya. Jadi hard disk atau SSD-nya ini nih kan misal diambil 5 GB buat jadi virtual memory nih Jor. Terus 5 GB ini dibikin alamatnya nih, dibikin address-nya. Dia ada ibaratnya udah ada translatornya lah. Nah, alat ini yang ngebantu biar dia itu dianggap sebagai RAM. Jadi yang tadinya lu punya 4 GB RAM, sekarang ditambahin 5 jadi 9. Nah gitu pokoknya OP dia. Cuma tetap lebih lambat daripada RAM Dari asli. RAM asli. Karena kan dia base-nya emang dia atau SD nggak secepat RAM. Nah, Berarti contoh virtual memory itu apa, Bang? contoh virtual memory ya ini SSD, hard disk dijadiin RAM. Gimana yang ngomongnya Nel? Ya, itu Lu tahu cara ini nggak Nel? Lu tahu kayak kalau HP ada tambahan RAM 8 GB, nah itu tuh Ya kan 4 plus 2 kayak gitu. ya nggak itu pernah, gua tambahan nggak tahu, Bang. tapi Gak dari ngaruh sebenarnya anjing. Makanya Nel, jangan pakai iPhone mulu. Coba jadi orang susah Nel. 4 plus 4 Nel. Parah banget anjing. Wah, anjing. Jadi cara dia gimana sih? Enggak lah. Kalau dibilang langsung enggak. Apa Hans? Coba Hans Pokoknya menurut gini, yang udah dianggap virtual memory itu kayak hard disk atau SSD yang udah diambil sebagian, terus dijadiin sebagai virtual memory, udah punya virtual address-nya gitu. Diambil tuh kenapa? Ya, diambil karena dibutuhkan ya lo. Kalau nggak dibutuhkan kita juga nggak pakai virtual memory. Tadi dijelasin lo anjing. Udah dijelasin lo tadi lo. Babi lo. ya nggak? Oh, Ya gitulah, benar. Jadi misal ada yang mau main Benar, Delta benar. Force, tapi pelan nih, kurang RAM, tambahin lah sedikit. Gitu fungsinya, bener anjing, bener Sedih banget Bener, anjing. Cok. tapi Gila. ini dia itu diambilnya secara manual sama OS, manual otomatis Nah, sama OS apa usernya yang kita bisa setting bisa? sendiri Bisa sebenarnya. setting. Bisa setting sendiri. Tapi kan kalau di HP-HP gitu kan, nah itu disettingin sama pabrikannya. Kalau di Windows kita bisa setting sebenarnya. Kalau lu pernah Gimana ngotak-atik caranya, Bang? tuh,
Gimana caranya? Virtual memory gue lupa. Pokoknya bisa dia diatur. Ini kalau gue coba terus meletup gimana laptop gue? Gak bakal bangsat. Lanjut. Tapi kayaknya Ya. di kisi-kisi yang ini kalau cuma replacement algoritma nggak sih, kan dia cache nih katanya. Ya udahlah, Iya, pokoknya guys. asal tahunya lah begitu. Pokoknya lu inget-inget aja virtual memory itu ada translatornya. Dah, kalau misalnya nanti Translator itu tiba-tiba ditanya apa? tentang teorinya, pokoknya ada translatornya buat bikin virtual address yang dianggap jadi Contohnya RAM. apa translator itu? Itu Itu. ada komponennya namanya TLB Oh, sama TLB. register base limit, ada flexible. Itu satu komponen disebutnya MMU. Dah, Oke. Makasih Itu Owen. kayak Kamu biar dia ngedetectnya itu kayak RAM tambahan gitu ya. ya itu kayak alatnya lah, alatnya buat bikin virtual memory MMU itu. tapi tadi Ya, kata lu translator. nggak gitu guna kan, Wen? Harusnya. Kalau nggak ditanya Ya nggak kalau guna sih. tiba-tiba ditanya teori sih kena ya. Nggak, Udah itu maksudnya jelasin Sil yang Lu hilang lah Nel. hitam. maksudnya Dah. Dah. virtual memorinya itu nggak bakal seefektif memori asli kan? Iya. Cuma gue juga nggak tahu. Kan kalau misalnya kayak gituan yang tahu hanya sistem. Kira-kira Coba kalau jadi misal tukang HP dulu. misal kayak Kalau mau Ading tahu. nih main Delta Force. Ngentot Nge-lag ada udah woi. kan? Terus Udah gila, ini lanjut ke yang algoritmanya anjing. Yang bakal mungkin Ah. keluar ini gila. Nggak sana. Pokoknya, nah semua orang anjing. algoritmanya itu di sini ada 4 juga. Sabar. Mana ya placement? Oh. Nah, replacement Vivo. algorithm. Nah, ada Vivo, LRU, clock sama optimal, OPT optimal. Nah, tujuannya replacement algorithm itu kalau saat terjadi page fault. Apa itu page fault? Page fault itu saat pas kita ngeakses si memori ini, pas akses memori gitu kan dia pasti ada ini kan. Apa ya istilahnya ya? Jadi gini, kalau kita misal mau ngeakses data, Nah. kita mau nge-running program nih. Tapi tuh program kita udah lama nggak dibuka. Biasanya tuh ya gini aja lah. Kalau misal kita buka tab di Chrome yang udah lama banget nggak kita buka, kadang suka nge-load dulu kan beberapa detik. Nah itu karena page fault. Kenapa? Karena prosesnya itu udah nggak ada di RAM. Dia tuh udah disimpan di tempat lain. Jadi kan dia ngambil dulu nih datanya, baru ke-load kan. Nah itu namanya page fault. Jadi ketika yang kita mau jalanin nggak ada datanya di RAM, itu fault, namanya page fault. Kalau misalnya datanya udah ada di RAM, pas kita buka kan langsung cepet kan kebuka, itu namanya hit, ya kan? Bener gak? Hit. Nah gitu pokoknya. Sorry, Yang Wen, lebek tadi maksud apa? jadi cok. Wen tadi hit apa, Wen? Nah. Hah? Mana ini? Wait, siap. Hit tadi apa hit? Hit itu kalau misalnya kita nggak akses data yang udah ada di RAM. Jadi Nah, dia bakal cepet. Udah nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah tinggal akses, udah tinggal gas gitu. Nah ini. Nah, ya tapi kalau lu buka yang lain yang udah yang lama nggak dibuka kan agak lama, agak loading dikit. Ramai masih lega anjing. Kan itu syarat terjadi page fault itu kalau udah swipe out. Ya. Deh. Ya, terus pas lu buka gak gini deh, lu main Delta Force, terus lu ke home dulu, scroll IG. Pas lu balik ke Delta Force, tiba-tiba relock. Nah, itu page fault karena udah nggak ada di RAM. Bukan page fault, itu HP-nya kentang. Kontol, ya emang page fault itu karena kentang. Kalau nggak kentang nggak bakal fault. Emang nih orang kebanyakan duit, ngentot. Amin. Lain anjing Nel, nggak semuanya gitu Nel. Tidak semuanya tentang uang. Tahu
tahu Nel, nggak semua orang HP-nya iPhone kayak lu Nel. Lalu kan juga iPhone kontol. Tapi kan udah hilang sekali. Iya ya. Udah gila, lanjut. Nah, kan emang nama gue Cecil, gimana sih? Lanjut. Iya-nya dari mana Kan tuh? ada replacement apa? Udah. Ya, Udah, udah. Nel. Bacot. Sumpah bacot, sumpah. Bacot banget anjing, sumpah. Apa Lu sih semua pendatang, gue nggak lu denger. semua pendatang baru, bos. Lu semua pendatang baru harus respect sama gua. Nel, cicing Nel, anjing. Ya, lanjut. Page replacement tadi pokoknya nanti lu bakal dikasih ini tadi list tadi terus sama jumlah frame itu apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misal dia disuruh 3 ya berarti lu bikin 3. 1, 2, 3 itu. Terus ini kan Vivo tuh ya udah pokoknya dia yang masuk duluan keluar duluan juga. Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya inilah. Ya. Nah, BTW sebelum mulai dosen itu ada yang ngasih panah. Yang kalau kalian lihat yang di itu yang Irfan kirim Di itu kalau- yang di highlight. Heeh. Kalau Vivo kayaknya nggak usah dah. Kayaknya itu clock Nah, doang gua nggak nggak sih? tahu. Itu clock Clock doang, doang nggak di ada kalian. tandanya. Pokoknya Iya, clock soalnya si Di ini PPT juga gitu. ini yang jelasin ini dosennya juga Ihsan. Dia jelasinnya pakai panah. Kok Ihsan ngajarin? Ihsan? Enggak, Ihsan? bukan What Ihsan. the fuck, bro? Isan jelasin. Isan Bisa dia. jelasin. Isan jelasin. Enggak. Jujur kaget Ini gua. kan teman gua tapi dia dosennya si Ihsan. Ya. Dosen dia sama kayak kalian. Udah, Nah, ayo. gitu intinya. Ayo. Lanjut yuk. No. Apa ini? Wah, rusak. Yaudah. Gue nggak tahu kalau pakai panah gimana, pokoknya gitulah intinya. Yaudah. Nih, pertama 2. Ini kan masih kosong kan? Yaudah, kasihlah 2. Ya, sorry. Terus, salah. Terus? Iri aja. Ya, ordal kan, Jor. Ordal dalam kan. Terus? Ini ini kan tadi udah 2, terus sekarang 3. Ini kan masih kosong kan? Jadi taruh aja 3 gitu. Tadi kasih taruh 2, 3. Terus lanjut lagi. Ini bisa di-copy langsung ya? Anjay. Terus kan 1, ya udah 1. Tuh. Terus 2 masih kosong kan? Masih ada space. Ya udah 2 masuk. Nah, terus di sini kan mau masukin 5. Input 5. Tapi ini udah penuh. Ya kan? Berarti karena dia Vivo, first in first out, berarti yang paling atas kalian ganti. Jadi apa sih? Sorry. Yang pertama dimasukin kan Ini 2. diganti Lalu jadi diganti 5. Anjay, gitu. Karena si 2 ini pertama masuk gitu loh. Gitu. Terus habis 5 inputnya 4. Jujur ya kalau di gue misal kayak gini, dia itu jadi naik gitu loh. Bentar. Gue jelasin. begitu, anjir. Mau biar gampang kali. Iya, kan ini kan. Jadi 3 naik gitu. 1, 2, 5. Di gue gini. Wow. Di gue sih gini dosen yang ngajarinnya. Cuma si Ihsan kan ngajarinnya gini. Sebenarnya Nggak tahu sih. kalau Udah gak usah ikutin Ihsan udah. Isan gak ngajar. dipikir lebih gampang itu kalau Udah. dipikir lebih gampang deh. Jadi yang atas terus yang diganti. Ini udah nih. Ya, tapi ya sama aja sih. Sebenarnya kan lu ganti urutannya juga gak ngaruh. Iya. Berarti kan tinggal di Iya Maksudnya benar. kan Ngaruh maksudnya sama kalau aja. geser-geser, maksudnya Biar nggak digeser-geser. mabuk aja. toh frame-nya juga tetap 4 kan. Iya, tetap 4, isinya juga tetap itu. Iya, tahu jemput. Oh, terus nih. Oh iya, biar gampang.
Udah bilang aja, kenapa kamu Hmm. geser-geser? Kan terserah Pak, orang dia aja di RAM, random access. Udah Tahu gituin aja kan ada. Papa pernah Kocak. bongkar RAM, terus ngeliat dia gerak-gerak, kan? Eh, Gitu kan. terus ini Iya. kan dia berubah kan? Dia kan ada yang diganti. Berarti ini kasih aja F di atasnya. Page fault. Kalau saat ada yang mau apa sih? Saat ada yang mau diinput dan nggak ada room buat dia, itu terjadi page fault. Paham nggak? Nah, paham. Ya, Betul. betul. Gila Jordi, Terus cerdas. I love it. habis 5 masuk Cing, 4. gila. 4 di sini juga nggak ada space kan? Terjadi page fault lagi. Yang diganti berarti 3. Berarti jadinya begini. Bisa di-copy tadi lupa. Sabar. Maaf ya guys. Berapa tadi? 1, 2, 5, 4. Dah. Terus input berikutnya si 3. Di sini juga nggak ada lagi kan? Page fault lagi berarti. 2543. Jadinya 2543. Ya pokoknya gitu terus. Ya, pokoknya gitu dah sampai Nanti kelar. ya gitu terus sampai kelar. Terus lu hitung. Terus ya nanti tinggal ini. Hitung lu F-nya ada hitung berapa. Ini kenapa berapa duanya? page 2, 3. fault-nya. 1, 2. Terus lu bandingin sama algoritma lainnya. Iya Nelo, bener. Itu ngerti nggak? Ngerti nggak sama? Nah ini yang Vivo. Oke. Terus ada yang LRU. Sabar. Soalnya potong setengah aja bisa nggak biar cepet Kak? Maksudnya gimana? Dipotong, jadi Ya, nggak ini usah aja sebanyak nih. itu. Udah segini aja. Ya, kan nggak dikelarin. Ya, Tahu ya, dipotong, nggak gue kelarin. ya, maksudnya yang sekarang. Wah, Bro, komplain mulu ke Dah. ibu-ibu. Yaudah nih input. bacot harus anjing. Ini nih sekarang kata LRU gue. kan. Di server ini yang tinggal di kota bumi nggak boleh ngomong anjing. Ya 4 pertama sama. Gue copy saja langsung lah. Bener. Lupa. Terima kasih. Waduh, Coba. waduh. Dah. Emang purple octopus anjing. Gurita ungu anjing. Terus. Kan 2, 3, 1, 2. Terus apa lagi? LRU tuh apa ya kepanjangannya? Gue lupa. Ingetin dong. List. Oh, list recently used. LRU itu. Kalian lihat nge-track mana yang dipakai. Indonya apa sih? Apa sih bahasa Indonesia? Paling Ya. dikit dipakai. Yang paling sedikit dipakai. Translate, tolong translate. Paling lama, Yang paling lama nggak Oh, dipakai, kalau yang belum. kita ganti. Ya, yang paling lama. Kalau yang paling lama belum dipakai. Coba lihat. Iya itu. 2, 3, 1, 2. Terus 5 ngeganti sih. Kok lebih rapi dari gua anjing ini. Biar. Ibarat kayak yang masuk duluan nggak sih? Enggak, Bentar mikir. bukan Vivo Saya anjing. lupa. Sepuhnya. Terus 4. Tadi kan kita ngerjain Vivo 2, soalnya 3, sama, 1. Wan. Iya, Cok. Ini dari nih gini nih. Ini kenapa 2-nya ditulis ulang gila? Oh, ini salah anjir. Harusnya 2 di sini, sorry. Ya udahlah itu intinya. Jangan tulis ulang ya, guys. Kalau udah ada di atas jangan tulis ulang. Oh iya, bener. Paham kan? Iya. Ini double ini salah. Ini harusnya 5 Iya. di sini. Nah gitu. Sorry ya. Maaf ya. Iya. 2, 3, 1, 2. Nah, Udah ini dihapus udah. itu Jadi ya tulisan udah, gue. nggak usah biarin aja. Terus input berikutnya si 5. Tulis 5. Ini tinggal tulis lagi juga. Terus berikutnya lagi 4.
berapa inputnya? 4. Nah, kalian nge-track ke belakang ini yang paling apa tadi? Heeh, yang paling mhm. Iya, yang paling jauh dari nomor 4, bener. Paling jauh dari nomor 4 berarti yang mana gitu. Ini kan 2. ada 5 dulu kan, berarti dia di-keep, 5 di-keep, terus 2 di-keep, 1 di-keep, berarti si 3 yang diganti, Maksud? Oh. gitu. Sabar gimana Ya, ini diganti 4. Nih. Ya, oke. Oke. 3. Ini kan ada 5 kan. Ini 5, berarti 5 di-keep. Ada 2 di-keep, Keep. ada 1 di-keep, berarti kan 3. Ini diganti, Oh ya, oke. terakhir paling belakang nih 3. Tuh. I see. Oh, ternyata begini. I see. Tuh, terus Oke. Nice. ya udah. Akhirnya. Ini kalau Coba. jalanin sendiri paham nggak? 3. 3. Coba. Berarti ini sabar, tulis dulu yang lengkap. Woi, Dih, manja anjing. monyet lu kontol. Terus ini 3. Tuh masukin 3. Apa yang diganti? Berarti kita lihat yang diganti itu yang 2. Yang diganti yang Sabar. kenapa 2? 1, 2, 3, 4. Oh, 1. 1 goblok. Setuju nggak yang lain? Setuju nggak? Mata gue picak, tolol, bego, anjing, Udah kampung. tahu mata picak masih dipakai. Lah, buat Jangan lupa dikasih Ade. guys. Ade, ayo Ade. Masih gampang. Coba deh. Sok deh. Sok atuh Ade. Ya ini mah nggak dapet dia. Inputnya 2. Ya 2 Langsung deh. dapat anjing. Hoki. Udah 2. Hoki. Iya udah Udah ada. ada kan? Yang lain lah yang lain. Si orang-orang Udah Ciledug ada berarti. itu. Udah ada berarti udah keep aja seadanya. Itu sampai 5 tuh ada terus, Cok. Oh, buat 7. Ya udah nggak Iya. apa. Ya udah misal 7 di sini dah, nih nggak 7. Nah, lihat ke belakang. Terus ini ganti apa? Ayo Ade. Gua. Iya. Apa yang diganti Ade? 2, 3, 4 atau 5? Berarti diganti. Aku mikir deh. Ya, itu ada 5-nya. Kalau 5 Tadi kan udah jawab dah. Tadi siapa yang jawab, Jir? Belum. Aku mikir deh. Belum. enggak, itu kan 5-nya udah nih samping 7 kan. Terus 3-nya juga udah. 4-nya udah ketemu. Terus ketemu 5 lagi tuh dicoret lagi apa langsung 2? Enggak dong. Berarti 2. Berarti 2 yang diganti. Ya. Benar deh. Ade. Benar. Udah. Dah, lanjut. Optimal dulu aja. Ya, pokoknya nanti dapat pokoknya 3 dihitung ya gitu. Terus apa ini? Optimal dulu lah ya, optimal gampang. Optimal dulu. Oh, udah di iniin, makasih. Ini Owen, act of service Optimal. Kalau optimal itu kalian lihat kalau si LRU itu ngecek yang paling lama belum dipakai, optimal lihat mana yang paling lama bakal dipakai lagi. Jadi kalau LRU ke belakang, OPT ke depan. Bayang? Oke.
Goyang dong. Ade paham, Nah. Ade? Oh, salahnya di situ berarti Wan kita. Iya, salah di situ. Oke. Possible, Cok. Nggak mungkin anjing. Iya, itu nggak possible. Dia itu kayak apa ya? Ya ngawang. Ajaib. Apa ini? 2, 3. Ini kenapa 2? Oh, 1, 2, 5, 4, 3 ya sekarang. 3 juga udah ada. Di dalam skip. Terus 5 udah ada, 2 udah ada, 3 udah ada. Udah ada semua, gila. 4 itu. Nggak sih udah semua? Udah ada semua, gila itu Oh, anjing. 4. 4. Nah, 4 lah ya. 4. Terus Ya, Gampang anjir. Ya, mau gimana? Ya kan sekarang di sini kan. Kalian lihat ke depan. Dari semua ini yang di sini. Yang nggak akan dipakai lagi tuh yang mana? 2 Nih, sama cek 3. 5. 2, Ada 5 kan? 2 5 dipakai, berarti keep. 1 di-keep. Terus Udah. yaudah 2 sama 3. Nah, Terserah, kalian itu bebas. ngambil yang atas aja sih. Kalau gue sih ngambil yang atas ya. Gue sama temen gue ngambilnya yang atas. Jadi yang diganti ini, diganti 4. Oke. Sip. Gitu. Wah, kasih keras, Jor. Buset, kok ada Kalau Doraemon dia di aja. place 2 karena paling atas. Ini. Harusnya, oh ini lebih panjang sih. Ini kadang, oh ini. Kalau disuruh ngitung percentage-nya, just in case, itu kalian ngitung ini, itu dari F dibagi 3 tuh apa ya? Gue lupa. F jumlah si ininya, dibagi... prosesnya. Ntar itu hit atau total? Gue lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 24. 9, 30, 1, 2, 3. Oh, total. Ya, bagi total. Oke. Nah. Yaudah. Buat ngitung persentasenya gitu aja. Kebayang gak sih tapi yang optimal? Bisa kan? Vivo lah paling gampang. Ya, soalnya ngeliat ke depan. Iya, first in first out, Jor. Ngantri. Tinggal naik, gak usah mikir. Terus apa lagi? Oh, clock. Aduh, males. Clock mana clock? Nelo yang jelasin, Nelo. Katanya mau. Weh, monyet. Susah anjing. Pala gue meledak. Yang clock. Jelek banget. Nel, penjelasan yang tadi gue forward, menurut lo bisa dimengerti nggak? Yang nyebut-nyebut Aegis tadi. Lu forward di mana? Yang Aegis tadi. Enggak. Bisa. Grup gila. Oh ya, bisa banget. Bisa. Cocok nih, apalagi si Marco nih. Gue nggak tahu jelasinnya gimana, soalnya pokoknya bahasanya gue. Oh. Ya pokoknya bisa. bahasanya gue dia itu pokoknya dia itu ya dia dikasih shield aja. Dia kayak punya second chance gitu loh, punya ini. Bentar, mana? Oh, di sini ada harusnya, sabar. Nah, ini. Dia tuh basically Vivo, tapi dikasihin ini, jangan goyang ngomong dong, gak ngerti ini apaan. Pokoknya dikasih shield, jadi dia kalau misal gimana sih, lu mesti sambil jelasin soal anjing. Ya itulah, pokoknya dikasih, dia jadi punya shield gitu loh. Dan shieldnya itu digambarin pakai bintang. Bentar ya. Bentar, copy dulu. Berarti berapa pertama? 1, 3, 2, 1. Sampai sini. Amat banyak menghias angkasa. Aku Nel. Mana sih? Makasih Nel, makasih Nel.
Tolong. Semua titik Bentar, ini kecil. kayak salah. 2, 3. Oh, ini 1. 2, 3, 1, 2. Titik. 2, 3, 1, 2, 2, terus titik. 3, 1. Ini kenapa kedouble? 2. Sabar ya. Ini 2 harusnya. Ya udah sih. Kan beda cara ngitungnya. Kan cara ngasihnya beda. Enggak. Kalau dia sama, kan panahnya nggak gerak. Jadi Sabar. Oh, ini pakai panah lagi gue lupa. Bentar, gue kasih gap. Nope. bintang kecil di langit yang biru Lu yang jelasin. amat banyak. Terus, Kalau mau bersuara jelasin, jadi Nel. pertama banget. Oke. Pertama banget. Jadi pertama panahnya di paling atas. Jemput. Pas dia masih kosong. Ini kan masih kosong ya. Kita Mending tuh lu punya buat panah di panah sini. aja ya. Terus lu kopi gitu ya. Terus, iya lagi pintar lu. Ini bisa di grup nggak? Oh, bisa. Dari tadi dong. Intinya, pokoknya setiap kayak gini tuh pasti ada panah. Panah paling atas kan. Terus input pertama kan 2. Lu masukin 2 di sini. Nah, terus tiap kali lu habis masukin inputan, si inputan ini pasti di lambangnya pakai bintang atau apalah serah kalian. Gua kayaknya ya gini lah. Nah, kan udah di sini. 2 masuk dikasih shield. Ya kan? Panahnya dari sini turun ke bawah. Terus, jadi sekarang kan di sini posisinya, sabar. Nah, gini kan. Kita punya input 1, 3, sorry. Kita punya input 3. Karena panahnya di sini, ngarah ke sini, 3-nya masukin ke sini. Lagi-lagi dikasih shield. Terus, panahnya turun ke bawah. Paham? Nggak? Paham kan? Jadi tiap kali dia habis nge-input sesuatu, panahnya tuh turun ke space yang kosong gitu loh. Ngerti kan? Turun ke space berikutnya. Jadi up Paham next kan? gitu maksudnya panahnya. Betul. Ya. Ya, betul. Ngasih tahu nextnya ke situ gitu. Gila Jor, lu kelas banget Jor. Ngerti kan? Jahat anjing. Bilang tadi kan posisinya di sini. Jadi kan posisinya di sini. Terus input 1, berarti satunya masuk ke Itu yang ketiga. kolom ini. Kolom Sorry, nggak panah. bisa keambil. Nah, ya masuk ke tempat dipanahinnya dia. Lalu panahnya turun. Asli. Nah, itu terus. Terus, Oke. serius. Nah, udah kan. Ini input 2 paham kan? Udah paham kan ke input 2? Nah, tapi ini kan di sini kan tadi terakhir. Itu naik panahnya dari sini, balik ke atas. Oh, sorry, ini dari 2 di sini ya. Berarti harusnya nggak 2 di sini. Nah, nggak gerak berarti Ini panahnya, masih di Cey. sini lah. Nah, itu loh. Panahnya diem. Kayak gini aja diem. Karena nggak terjadi apa-apa. Ya, 2, terus ini langsung lingin. 5. Ini apa? 2, 3, 1, 2. Oh, ini 5. Sabar. 5. Oh, nah, tadi itu kan panahnya kan di sini. Sabar. Ya, di sini kan. Ya udah, tinggal masukin 5 aja di sini. Karena dia masih di sini posisinya. Oke. Panahnya masih nunjuk ke blok keempat. Dikasih shield lagi. Terus, ini ke bawah kan udah. Panahnya kan nggak bisa ke bawah lagi kan?
Karena nggak bisa ke body itu naik ke atas, balik ke atas. Udah sekarang kita punya panahnya gini, oke? Oke, siap. Terus sabar. Terus habis input 5 input apa? 4. 5 udah. 4. Nah, di sini Oh, letak 4 nih. serunya, guys. Ini enggak reaksi. Nah, Ini harusnya Arsyad suka yang beginian, Cok. kalian lihat kan? Si 4 di sini. Kalian ngecek nih di kolom ini. Ini bukan. Berarti Nah, padahal lagi mau klimaks nih anjing. Ibarat tuh udah mau keluar, share-nya di break. nge-lag anjing. Diam Nel, hama lu nih. Nih. Terus kan di sini. Ngecek dulu tabel ini kan. Dia bukan 4. Ini 4 bukan. Bukan kan? Dia hapus lagi. Cek lagi ke bawah. Ini 4 bukan? Bukan, hapus. Turun lagi. Ini juga bukan 4, hapus. Balik lagi ke atas. Nah, ini kan bukan 4. Tapi kita udah nggak punya si bintang-bintang ini loh. Jadi si ini kita bisa ganti jadi 4. Terus setiap kali terjadi setiap kali terjadi Terjadi Nah, apa ini jadinya? terus lanjut. Hilang suaranya tadi. Halo. Yang baru masuk. Itu paham kan? 4 udah. Terus next input 3. Apa sorry? Ya volt, kasih volt. Nah, udah nggak ya? Nah, si 3 ini kan udah ya, ada di frame-nya. Berarti ada di frame tapi dia nggak punya bintang nih. Berarti ya udah kita kasih bintang ke sini. Tapi kalau operasinya itu cuma nambahin bintang, panahnya nggak usah turun. Jadi dia stay di sini. Paham nggak? Bentar. Dia bisa nambah bintang karena itu 3 masuk ke 3 lagi atau karena emang panahnya di situ nggak ada operasi apa-apa? Karena 3 masuk ke 3. Karena 3 Jadi- ketemu 3 lagi. Oke, karena ada inputan 3 baru dia ada panah situ. Oke. Paham nggak, Nel? Nel langsung nge-mute, Cok. Oh iya, Jod. Woi. Terus? Ya nggak apa-apa, masukin aja. Bisa kok. Masukin aja. Panahnya stay. Ya. Tetap dikasih bintang. Tetap. Halo, ya Allah. Iya, tetap. Day. Gua Panahnya gerak kalau input doang, Jor. Gua kuota. Kalau volt doang. Kalau habis masukin ganti dia baru gerak. Kalau enggak, selain itu nggak bakal gerak. Kalau dia ngehit yang sama kayak yang udah ada di frame-nya, dia nggak bakal gerak panahnya. Tapi khusus yang ini panahnya wajib, Bun. Ya ini wajib.
Nah, tadi udah kan, aman kan? Terus ketemu nih tadi yang pertanyaan Jordi barusan, panahnya di 3, tapi masuk input 5. Ya udah, panahnya stay, tapi dia tambah bintang di 5. Gitu. Udah. Terus sabar. Ini 5 centang lagi, terus masuk 2. Salah. Nah, 2. Nah, 2 nih. Nggak 2. Ini kalian ngecek dulu. Ngilangin Nah, satunya coba. ini ya? Coba. Heeh. Ya hilangin 1, tapi sebelumnya ada proses terjadi sebelumnya nggak? Panahnya kan masih di 3. Iya, turun bawah. Hilangin si bintang ya nggak sih? Shieldnya hilang dulu. Mm-mm. Heeh. Shieldnya hilang Terus dulu. panahnya turun. Terus panahnya turun. Nah, baru itu diganti. Ada shieldnya nggak? Dia nggak punya shield. Ya, Yes. oke. Terus Oh, apa panahnya lagi? panahnya nge-stay di situ berarti. Sampai next step. Pindah dong. Oh, pindah ya? Oh, Panahnya gitu. pindah ke bawah. Tapi ini jangan lupa dikasih Anjing. bintang. Ya pokoknya tiap kali ada inputan baru, masuk baru, pasti kasih bintang. Oke? Aman? Oke, paham. Oke. Enggak, stay emang. Ini laba 1 gile. Di sini bener kok. Nggak turun prosesnya. Bentar, cek. Bener kok. Bukan nge-skip, Jor. Bisa. Tadi udah ngecek sebelumnya. Dia kan panahnya awalnya kan di sini kan, Jor. Di sini deh, gue jelasin deh. Awalnya kan panahnya di sini kan, 3. Tapi kita mau masukin input 2. Ini kan bukan 2, berarti shieldnya hilang. Hapus shieldnya. Dia turun ke bawah. Itu, ya gitu. Dah, aman? Sebentar. Berarti Oke. lo dulu, Jor. Apa? Sabar, Yes. mau Pokoknya nanya. dia buat pergerakan Kelompok arah 1 izin pergerakannya dia. bertanya. Ya. Jadi, Apaan? tiap dia input, nambah bintang sama si panahnya turun 1 gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus 3. Ini kan udah kita punya 3 di sini kan. Ya udah tinggal kasih bintang aja, panahnya stay. Dah. 3 aman. Terus masuk input 4. Wait. Kelompok 3 izin bertanya. Itu kan Yes. tadi kan dari 5 ke 2 itu kan dia panahnya langsung ke 5 ya. Jadi awalnya kan tadi dia ada 3, shieldnya hilang, dia turun kan ke 2. 2 itu kan input masuk, nge-replay 1, panahnya berarti Ya. turun kan? Turun. Pertanyaan yang sama ngentot, Iya. Hans, anjing lu. Fokus, Hans. Gue mau memastikan. Oke. Jadi dia panahnya turun ke 5 karena Benar. 2-nya Iya, ini gitu. masuk kan? Iya, oke. Pokoknya setiap input tuh dia Ya. nambah bintangnya sama turun 1 si Turunin, panahnya. iya. Turun ke bawah. Oke. Gue pengen nanya dong, kenapa pas mau input 2 nggak ngecek dari 4 dulu? Apa karena Kayak panahnya ini dulu? nih dari awal. Oh, ya. Enggak, karena panahnya di 3. Jadi ngecek dari 3. Andai kata panahnya 4, dia ngecek dari 4. Gitu. Oh, Ya, lihat panah pokoknya. Oke. Terus ini apa? 3. Oh, sekarang input 4 ya? Ini 4. Ada input 4, tapi di sini kan 4 udah ada bintangnya juga. Jadi ya udah skip aja. Lanjut. Nggak terjadi apa-apa di situ. Terus ada input 5. Ini input 5 juga sama aja.
Iya, nggak terjadi apa-apa. Jadi ya udah, lanjut lagi. Terus input 1. Nih, 1. Kalian ngecek, kan panahnya di nih. Kalian cek ini 1 bukan? Bukan kan? Berarti ilangin bintangnya. Terus panahnya naik ke atas. Cek lagi, ini 1 bukan? Bukan. Bintangnya hilang. Turun. 3. Bukan 1 kan? Bintangnya hilang. Turun. Ini bukan 1, bintangnya hilang. Terus turun. Ini 5. Tapi dia nggak punya bintang. Berarti si 5-nya diganti jadi 1. Yes. Terus dikasih bintang. Panahnya naik 4 kan? Yes. Oke. Yap, betul. Nah, dah gitu. Terus lanjut lagi, input 4. Input 4. Mana? Yap, betul. Terus nih, 4. Gua kasih tambahan nih. Just in case. Ini kan dia cuma ngasih bintang ya. Jadi dia nggak panahnya stay. Oke. Terus misal, ini gua mau masukin input 5. Berarti gimana stepnya tuh? 3-nya dihilangin. 5-nya masuk ke 3. Ada Lalu? bintangnya, panahnya turun ke 2. Terus 4. Iya, iya, itu ya. Yap. Udah gitu. Kelar. Iya. Iya, gimana ngitung F-nya? Enggak. Kalau cuma bintang bukan page fault. Sabar. Gua tadi nggak ngasih page fault lagi. Oh, tiap input gitu? 5. Oh, nih. Enggak, apa? Default. Ya berarti tiap input dong. Nah. Nah, emang nama bintang masuknya input juga? Input juga ya? Enggak, Oke. input tuh ini loh. Ini semuanya input. Intinya setiap terjadi replace itu berarti namanya patch fault. Oh iya, replace. Oke, Ini Hans, normal bahasanya patch Hans. fault. Iya, Keren. replace. Mikir. Oh, tambahan info. Ada beberapa dosen yang step awal itu dianggap fault. Udah jadian. Kenapa Oh, iya, dianggap fault? Karena anggapannya pertama ini itu dia fault karena di proses sebelumnya itu dianggap ada isinya, paham nggak sih? Dia dianggap udah penuh X, Y, Z, A gitu. Ya makanya dia dianggap fault. Cuma nggak tahu sih, menurut gue ini kayak agak nggak masuk akal karena aja ini juga fault kan gitu loh. Iya, bikin 2 jawaban. Cuma kalau ini dianggap, tapi menurut gue ini agak nggak masuk akal. Soalnya kayak apa ya? Ini 6, 7, 8. Berarti kan si 3 ini juga page fault, ya kan? Minimal kita nggak tahu ini isinya apa aja. Gitu. Ya udahlah gitu intinya. Isan gimana ngajarnya Jor? Jor. Paham nggak? Si Isan kan nggak suka yang nggak pasti-pasti gitu, Jor. Dia kan udah bilang waktu itu. Aduh, ngantuk, Cok. Soalnya tadi Kelson juga kayaknya nanya deh, cuman dia yang Vivo anjir. Ya gitu intinya.
Sama ya? Iya kayak dia nanya itu yang iya kayak 3 awal tuh masuk page fault apa enggak? Oh. Itu yang nanya ke dosen. Oh, iya, Cuman bener. nanya ke gua bilang gua lagi di luar tadi. Gua suruh tanya langsung ke dosen. Gua kasih kontaknya doang, dia kayak oke thank you. Oh, kalau Apa tuh maksudnya? ini apa? Hah? Apaan? Apa sih? Apa sih? Enggak nih. Ini. Tadi katanya dosen yang bilang awal apa table frame awal page fault itu dari kalau dosen kalian ini si Nicholas Hendrik itu. Beda. Jadi 4 frame awal. Oh iya gini benar. Berarti ini bukan frame pertama doang, 4 frame pertama. Iya kayak Iya, pas 4 dia frame mau pertama ngisinya dianggap itu fault. fault kan. Ya sebenarnya jatuhnya kayak Ini fault. nge-replace null lah. Yes. Kelasan. Kayak nge-replace null. Jadi Kelasan. anggap itu kan kosong jadi null. Ini Nelo mana, Cok? Karena hitungnya fault. Ini habis ini apa lagi materinya? Security. Apa katanya? Teori. Security sama virtualization. Virtualization masa kalian nggak ingat DCC? Waduh, Enggak. gak inget tuh. Sistem belajar semalam mah gak bakal inget. Aku bukan anak DPK, aku nggak tahu. Oh ya, Nel. Apalagi kisi-kisi. Nelo ini mana? Oh, ini udahlah ya. Jingklas. Lu beneran nge-record? Udah lanjut cepet. Infokan link. Terus nih yang sesi 12 mau Ya dijelasin ampun. cepet apa enggak? Masukin respons ya ntar. Wan, jelasin baik kata Wan. Kasih kata Wan. Jelasin Wan. Diam. Ya yang penting aja itu buka sil mesinnya. Nela ngomong Lu mau langsung ke intinya banget apa enggak? Eta. Kisi-kisi sih mintanya ini doang, buffer overflow sama chmod. Pokoknya intinya buffer overflow itu kalau kita udah ngesetting memori 5 MB tapi ternyata malah dimasukin sama orang lain atau siapalah gitu. Lebih dari 5 MB misal 10 MB. Itu bakal terjadi buffer overflow. Lebih gampang kalau misalnya kayak server kan punya RAM-nya kan, punya kayak batas traffic-nya lah gitu. Kalau dia tiba-tiba kepenuhan kan dia bakal jadi lambat kan jalannya. Nah, kayak gitu contohnya. Kalau chmod iya jadi nge-lag soalnya kan lambat kan. Kalau chmod ini dia buat ngatur si apa namanya anjing? Ngatur permission lah. Jadi kayak buat ke satu file chmod ini bisa dipakai buat ngatur misalnya si Jordi punya akses read, akses write. Kalau si Marco punya buat execute doang kayak gitu. Kalau chmod lebih kayak gitu. Terus ada on juga. Kalau on itu ganti kepemilikan file. Udah sih gitu doang. Kalau yang dikit-dikit sih. Hah? Buat ganti kepemilikan file. Terus paling apa lagi? Paling apa? Virtualization. Virtualization ya kayak ini virtual machine. Virtual machine kan dia ya kita apa namanya buat nge-host OS di atas OS kan. Jadi buat ngerunning apa bahasanya, Cok? Ya lagi tuh buat bikin virtual machine. Nah, virtual machine ini kan diatur sama yang namanya hypervisor. Hypervisor ini dia ada 2 tipe. Hypervisor ini tuh ada yang tipe yang bare metal sama yang host. Bare metal ini dia kayak di bener-bener di atas hardware-nya lah, di atas RAM, di atas
VGA di atas CPU, dia langsung di running di sana. Kalau misalnya yang host ini yang tipe 2, ini kayak kalau kita lagi pakai VMware, VirtualBox, nah ini runningnya di atas OS kita. Jadi